Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wicaksono, NIM 240810171. Saya mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan membuat tugas video guna menyelesaikan tugas mekanika bahan. Baik, mungkin kita masuk ke bab yang pertama, yaitu sistem gaya. Bab ini membahas konsep dasar mengenai gaya dan kesetimbangan gaya dalam mekanika. Gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang tepat mengubah keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Dalam sistem internasional, satuan gaya adalah Newton yang didefinisikan sebagai gaya yang dibutuhkan untuk memberikan percepatan 1 meter per S⁻² kepada massa sebesar 1 kg. Setiap gaya memiliki 3 komponen penting: besar gaya, arah gaya, dan titik aplikasinya. Gaya dapat diklasifikasikan sebagai gaya kontak seperti dorongan atau tarikan dan gaya tidak kontrak seperti gravitasi. Selain itu, gaya juga dapat berupa gaya terpusat yang bekerja pada titik kecil dan gaya distribusi yang bekerja merata pada suatu luasan. Kesetimbangan gaya terjadi ketika resultan dari semua gaya yang bekerja pada suatu benda adalah nol, baik secara horizontal maupun vertikal. Kesetimbangan ini bisa terjadi pada sistem gaya konkuren, sejajar maupun non-konkuren. Dalam sistem gaya konkuren, semua gaya bertemu pada satu titik, dan untuk mencapai kesetimbangan, jumlah gaya pada sumbu X dan sumbu Y harus nol. Dalam sistem sejajar, selain gaya, momen juga harus diperhatikan agar sistem tetap seimbang. Untuk sistem gaya non-konkuren, kesetimbangan dicapai jika jumlah seluruh gaya dan momen terhadap suatu titik adalah nol. Bab ini menekankan pentingnya memahami karakter dan pengaruh gaya agar dapat menganalisis struktur secara tepat dan akurat. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu titik pusat berat dan sentroid. Bab ini menjelaskan konsep titik pusat berat dan sentroid. Dua hal penting dalam analisis struktur. Titik pusat berat merupakan lokasi pada suatu benda di mana seluruh beratnya dianggap terkonsentrasi dan dapat mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas struktur. Titik ini diperoleh melalui pendekatan analitis dengan membagi benda menjadi elemen-elemen kecil, kemudian menghitung resultan momen dari berat masing-masing elemen. Dalam konteks benda datar tanpa berat digunakan istilah sentroid, yaitu titik pusat dari suatu luasan geometri. Penentuan sentroid dilakukan dengan cara serupa namun menggunakan luas-luasan sebagai pengganti berat. Sentroid sangat penting dalam perhitungan momen, inersia, dan analisis deformasi struktur. Pada bentuk-bentuk geometri standar, sentroid telah diketahui, namun untuk bentuk komposit, sentroid dihitung dengan membagi luasan menjadi bagian-bagian sederhana, lalu mencari posisi rata-rata berdasarkan luas dan jaraknya terhadap sumbu acuan. Pengetahuan tentang sentroid sangat berguna dalam merancang struktur dan seimbang dan tahan terhadap beban. Bab ini juga memberikan contoh penerapan konsep sentroid pada berbagai bentuk struktur, termasuk balok baja dan struktur kanal, guna membantu mahasiswa memahami penerapannya dalam dunia teknik sipil. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, momen inersia luasan. Bab ketiga membahas momen inersia luasan, yaitu konsep matematis yang mengukur kemampuan suatu penampang dalam menahan pembebanan terhadap lentur dan tekuk. Momen inersia tidak hanya bergantung pada luas penampang, tetapi juga pada distribusi luas tersebut terhadap sumbu tertentu. Semakin jauh luasan dari sumbu, semakin besar kontribusi terhadap momen inersia. Momen inersia terhadap sumbu horizontal dan vertikal dihitung dengan mengintegrasikan luas kecil dikalikan kuadrat jarak terhadap sumbu. Dalam praktiknya, luas seringkali terdiri dari bentuk komposit, dan untuk menghitung momen inersianya digunakan rumus perpindahan, yaitu dengan menjumlahkan momen inersia masing-masing bagian terhadap sumbunya ditambah luas dikalikan jarak kuadrat dari sentroid bagian ke sumbu utama. Selain itu, dikenalkan juga konsep radius girasi.
yaitu jarak imajiner dari sumbu di mana seluruh luas dapat dianggap terkonsentrasi tanpa mengubah nilai momen inersia. Kemudian momen inersia polar yang mengukur resistensi terhadap puntiran dihitung terhadap sumbu yang tegak lurus bidang luasan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam merancang elemen struktural yang harus menahan beban, lentur, torsi maupun kombinasi beban lainnya. Contoh-contoh pada bab ini menunjukkan bagaimana perhitungan dilakukan, baik dengan metode eksak maupun pendekatan, serta bagaimana bentuk dan ukuran penampang mempengaruhi kekuatan struktur. Baik, kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tegangan dan regangan. Bab ini memperkenalkan hubungan antar gaya luar yang bekerja pada suatu benda dan respon internal benda tersebut berupa tegangan dan regangan. Tegangan adalah gaya persatuan luas bekerja pada suatu penampang, sedangkan regangan adalah perubahan panjang relatif terhadap panjang awal benda akibat gaya tersebut. Tegangan dapat berupa tegangan tarik, tekan maupun geser, tergantung arah gaya terhadap permukaan penampang. Regangan dapat berupa regangan normal maupun regangan geser untuk benda elastis terhadap hubungan linear antara tegangan dan regangan yang dikenal sebagai hukum Hooke. Hubungan ini dinyatakan dengan modulus elastisitas, modulus Young, yang merupakan ukuran kekakuan bahan. Nilai modulus ini berbeda-beda untuk tiap bahan dan penting untuk menentukan batas elastisitas, yaitu batas di mana bahan masih bisa kembali ke bentuk asal setelah gaya dihilangkan. Selain itu, deformasi total dapat dihitung dari tegangan panjang awal dan modulus elastisitas. Bab ini juga membahas bagaimana gaya geser bekerja dan bagaimana menentukan tegangan geser rata-rata dalam sambungan atau elemen yang terhubung. Pemahaman tentang hubungan antara tegangan dan regangan dan deformasi sangat penting dalam merancang struktur yang mampu menahan gaya tanpa mengalami kerusakan atau deformasi yang berlebihan. Baik, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.